Jauh di dalam otak kita, ada sekelompok struktur yang disebut ganglia basal. Struktur ini tersembunyi di kedalaman otak, namun memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun sering terlupakan, ganglia basal ini sangat penting. Mereka adalah pusat kendali yang mengatur berbagai fungsi vital dalam tubuh kita. Mereka berperan seperti konduktor orkestra yang mengatur gerakan, emosi, dan bahkan kesehatan mental kita. Tanpa mereka, kita tidak akan bisa melakukan banyak hal yang kita anggap remeh. Bayangkan ganglia basal seperti konduktor handal yang memastikan simfoni kehidupan kita berjalan lancar, menghubungkan pikiran dengan tindakan, perasaan dengan respons. Mereka adalah jembatan antara niat dan tindakan, mulai dari gerakan anggun seorang penari hingga fokus seorang siswa yang asyik membaca buku. Ganglia basal selalu bekerja, membentuk pengalaman dan jati diri kita. Mereka membantu kita dalam mengkoordinasikan gerakan yang halus dan presisi. Coba bayangkan menulis nama tanpa ganglia basal. Tugas sederhana ini akan menjadi tantangan besar tanpa bantuan mereka. Goresan pena yang biasanya mudah dan presisi akan menjadi sulit dan gemetar. Setiap huruf akan menjadi perjuangan. Setiap kata akan terasa seperti mendaki gunung. Atau bayangkan mencoba mengobrol, pikiranmu berantakan, tidak bisa menyaring gangguan atau mengendalikan keinginan impulsif. Ganglia basal membantu kita tetap fokus dan mengendalikan diri. Ini hanya sedikit contoh betapa pentingnya ganglia basal dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja di balik layar. Jaringan rumit di dalam otak ini bertindak sebagai filter canggih untuk informasi, memilih dan menyaring sinyal yang memandu tindakan, pikiran, dan emosi kita. Mereka memastikan bahwa kita merespons dengan tepat terhadap berbagai situasi. Ini seperti tarian halus antara penghambatan dan eksitasi, permainan sinyal berhenti, dan jalan yang membentuk perilaku dan kepribadian kita. Setiap gerakan dan keputusan adalah hasil dari keseimbangan yang rumit ini. Ketika keseimbangan ini terganggu, akibatnya bisa sangat luas, mempengaruhi tidak hanya kemampuan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Gangguan pada ganglia basal dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Selanjutnya, kita akan menjelajahi dunia ganglia basal yang menakjubkan, mengungkap rahasianya, dan menemukan bagaimana mereka mempengaruhi segalanya. Mulai dari kemampuan kita untuk bergerak dan belajar, hingga kapasitas kita untuk cinta, kegembiraan, dan kepuasan. Kita akan melihat bagaimana mereka bekerja dalam harmoni untuk menciptakan kehidupan yang kita kenal. Kita akan mempelajari ilmu di balik struktur luar biasa ini, menjelaskan perannya dalam kesehatan dan penyakit. Penelitian terbaru akan membantu kita memahami lebih dalam tentang fungsi dan disfungsi ganglia basal. Ikuti saya saat kita membuka rahasia pahlawan otak yang terlupakan ini dan memahami lebih dalam tentang arti menjadi manusia. Mari kita telusuri bagaimana ganglia basal membentuk setiap aspek dari siapa kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Pernahkah kamu kagum melihat jari-jari pianis menari di atas tuts atau gerakan anggun seorang balerina di atas panggung? Gerakan-gerakan ini tampak begitu alami dan mudah, namun sebenarnya melibatkan koordinasi yang sangat rumit. Kemampuan koordinasi dan presisi ini dimungkinkan oleh interaksi rumit antara otak dan tubuh, dengan ganglia basal memainkan peran utama. Ganglia basal adalah sekelompok struktur di dalam otak yang bertanggung jawab untuk mengatur gerakan sukarela. Seperti koreografer yang terampil, ganglia basal menerima aliran informasi sensorik dari lingkungan dan bekerja tanpa lelah untuk menyempurnakan gerakan kita, memastikan setiap gerakan halus, lancar, dan tepat sasaran. Bayangkan tindakan sederhana menulis namamu. Saat memegang pena dan mulai membentuk setiap huruf, ganglia basalmu bekerja keras, menerima umpan balik dari otot dan sendi, membuat penyesuaian kecil pada posisi tangan dan tekanan untuk memastikan huruf-hurufnya terbaca dan konsisten. Umpan balik yang rumit ini, yang terus disempurnakan melalui latihan dan pengulangan, memungkinkan kita mengembangkan keterampilan motorik yang kompleks dan melakukannya dengan sangat akurat. Ganglia basal tidak bekerja sendiri. Mereka adalah bagian dari jaringan kompleks yang mencakup korteks motorik, otak kecil, dan sumsum tulang belakang. Semuanya bekerja sama untuk mengatur setiap gerakan kita. Korteks motorik yang terletak di bagian atas otak memberikan cetak biru awal untuk gerakan. Sementara otak kecil yang terletak di belakang otak
bertindak sebagai sistem koreksi kesalahan, memastikan gerakan kita halus dan terkoordinasi. Ganglia basal, yang terletak jauh di dalam otak, bertindak sebagai penjaga gerbang, menyaring dan menyaring sinyal dari daerah lain ini, memilih tindakan yang paling tepat dan menekan gerakan yang tidak diinginkan. Interaksi yang rumit ini penting untuk segala hal, mulai dari berjalan dan berbicara, hingga berolahraga dan bermain alat musik. Ketika ganglia basal berfungsi dengan baik, gerakan kita lancar, mudah dan tepat. Namun, ketika fungsinya terganggu, seperti pada kondisi penyakit Parkinson, akibatnya bisa sangat buruk, menyebabkan tremor, kekakuan, dan kesulitan memulai serta mengendalikan gerakan. Penyakit Parkinson adalah contoh yang jelas dari bagaimana ganglia basal yang tidak berfungsi dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Orang dengan kondisi ini sering mengalami kesulitan dalam melakukan tugas-tugas sederhana yang membutuhkan kontrol motorik halus. Penelitian terus berlanjut untuk memahami lebih dalam tentang ganglia basal dan bagaimana kita bisa mengatasi gangguan yang terkait dengannya. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita berharap dapat mengembangkan terapi yang lebih efektif untuk kondisi seperti Parkinson. Jadi, setiap kali kamu melihat seorang pianis atau balerina, ingatlah bahwa di balik gerakan anggun mereka, ada kerja keras dari ganglia basal dan jaringan otak lainnya yang memastikan setiap gerakan sempurna. Dengan memahami lebih dalam tentang bagaimana otak kita bekerja, kita bisa lebih menghargai keajaiban dari setiap gerakan yang kita lakukan setiap hari. Bayangkan sebuah ruang kelas yang ramai anak-anak mengobrol, pensil bergesekan, kertas berdesau. Suara-suara ini menciptakan latar belakang yang sibuk dan penuh energi, yang bagi sebagian besar anak-anak adalah bagian normal dari pengalaman belajar mereka. Bagi kebanyakan siswa, menyaring gangguan ini dan fokus pada suara guru adalah hal yang biasa. Mereka dapat dengan mudah mengalihkan perhatian mereka dari kebisingan di sekitar dan berkonsentrasi pada pelajaran yang diberikan. Tetapi bagi mereka yang memiliki gangguan pemusatan perhatian atau AD, simfoni suara kelas menjadi hiruk-pikuk yang luar biasa, sehingga hampir tidak mungkin untuk berkonsentrasi. Setiap suara kecil bisa menjadi gangguan besar, membuat mereka merasa kewalahan dan tidak mampu fokus. Perjuangan untuk fokus ini, yang sering disertai dengan impulsivitas dan hiperaktivitas, dapat secara signifikan memengaruhi pembelajaran dan perkembangan sosial anak. Mereka mungkin kesulitan menyelesaikan tugas, mengikuti instruksi, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Meskipun penyebab pasti ADD masih dipelajari, penelitian menunjukkan bahwa disregulasi pada ganglia basal memainkan peran penting. Ganglia basal adalah sekelompok struktur di otak yang terlibat dalam pengaturan gerakan dan proses kognitif. Ingat, ganglia basal bertindak sebagai filter untuk informasi sensorik yang masuk, membantu kita memprioritaskan apa yang penting dan mengabaikan gangguan. Ini memungkinkan kita untuk fokus pada tugas yang ada dan tidak terganggu oleh rangsangan yang tidak relevan. Pada individu dengan ADD, sistem penyaringan ini tampaknya kurang efisien, sehingga sulit untuk mengabaikan rangsangan asing dan mempertahankan perhatian pada satu tugas. Mereka mungkin merasa seperti otak mereka terus-menerus dibombardir oleh informasi yang tidak relevan. Bayangkan sekelompok anak bermain lampu merah, lampu hijau. Permainan ini membutuhkan kemampuan untuk berhenti dan menunggu, yang menguji kontrol impuls dan perhatian. Ketika lampu berubah merah, anak-anak dengan ganglia basal yang berfungsi dengan baik dapat dengan mudah menahan keinginan mereka untuk berlari dan tetap diam. Mereka memahami aturan permainan dan dapat mengontrol dorongan mereka untuk bergerak. Namun, seorang anak dengan ADD mungkin kesulitan untuk menekan impuls ini. Seringkali mulai berlari sebelum lampu berubah hijau. Ini menunjukkan tantangan yang mereka hadapi dalam mengendalikan impuls dan mengikuti instruksi. Ketidakmampuan untuk mengontrol perilaku impulsif ini dapat terwujud dalam berbagai cara, mulai dari menyela percakapan hingga bertingkah di kelas. Mereka mungkin berbicara tanpa berpikir, mengganggu teman sekelas, atau bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Kabar baiknya adalah intervensi seperti terapi perilaku dan pengobatan dapat membantu meningkatkan fungsi ganglia basal dan mengurangi gejala ADD. Terapi perilaku dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan untuk mengelola perhatian dan impuls mereka. Teknik terapi perilaku, seperti pelatihan mindfulness dan pengembangan keterampilan organisasi, membekali individu dengan strategi untuk mengelola gangguan dan mengatur impuls mereka.
Mindfulness dapat membantu mereka menjadi lebih sadar akan pikiran dan tindakan mereka. Obat-obatan yang umum diresepkan untuk ADD, seperti stimulan, bekerja dengan meningkatkan ketersediaan neurotransmitter tertentu, seperti dopamin di otak. Ini membantu meningkatkan fungsi ganglia basal dan mengurangi gejala ADD. Dopamin memainkan peran penting dalam mengatur perhatian, motivasi, dan penghargaan, dan peningkatan keberadaannya di ganglia basal dapat membantu meningkatkan fokus, mengurangi impulsivitas, dan meningkatkan kontrol kognitif. Dengan intervensi yang tepat, anak-anak dengan ADD dapat belajar untuk mengelola gejala mereka dan mencapai potensi penuh mereka.